We got history, got me feeling the nostalgia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saferiani Andini Putri, nomor induk mahasiswa 32118011. Saya salah satu peserta KKN online dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen semester 6. KKN periode ini menyusun tema KKN Kreatif Mahasiswa Unwira mendukung pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Program kerja yang akan saya jalankan selama KKN online ini yaitu pendapatan tambahan anak kos di masa pandemi COVID-19. Di video ini saya buat untuk mengedukasi teman-teman, terlebih khusus anak kos yang ingin memiliki pendapatan tambahan di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya masuk ke program kerja utama yaitu pendapatan tambahan anak kos di masa pandemi COVID-19, seperti yang kita tahu, sekarang ini virus corona sedang melanda. Virus ini sudah mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Maka dari itu, saya menyarankan untuk kita semua agar selalu menjaga imun tubuh, menjaga kebersihan, makan makanan yang mengandung vitamin C, dan yang paling penting, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, dan selalu menjaga jarak. Baik teman-teman, sebentar lagi saya akan memberikan inspirasi cara dan tips bagaimana mencari uang tambahan bagi anak kos di masa pandemi COVID-19. Cara mudah untuk mencari uang tambahan menurut saya yaitu membuat bisnis kuliner rumahan dengan bermodal kecil dan peralatan yang seadanya. Bisnis kuliner rumahan yang akan saya bagikan yaitu berupa membuat onde-onde gula merah. Sekarang saya akan membagikan tips atau cara simpel berbisnis kuliner di rumah dengan bahan dan peralatan sederhana serta modal yang kecil. Sekarang saya akan membagikan cara bagaimana cara membuat onde-onde gula merah. Pertama di sini ada tepung beras ketan, gula merah yang sudah dihaluskan, kelapa parut, dan air bersih. Tahap pertama, masukkan air secara berlahan, lalu aduk-aduk tepung hingga tercampur merata dengan air. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time. Selanjutnya adonan dibulat-bulat dan diisi dengan gula merah. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Ini penampakan setelah dibola-bola dan diberi gula. Selanjutnya panaskan air di kompor. Tunggu sampai airnya mendidih lalu masukkan adonan tadi. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Ditaburi kelapa. Jadi we got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my
feelings all aside. Don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes out one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran perusahaan. Materi penganggaran perusahaan ini berguna apabila bisnis kuliner rumahan yang kita jalani berkembang pesat dan bisa diproduksi setiap hari dan juga memiliki toko kue sendiri. Jadi, materi penganggaran perusahaan apabila dipahami dan dipelajari akan sangat berguna untuk kelancaran bisnis kuliner tersebut. Ini sedikit rangkuman materi penganggaran perusahaan yang saya buat. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran atau suatu proses sejak dari tahapan persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas implementasi dan rencana tersebut, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Sedangkan anggaran atau budget adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan atau hasil dari penganggaran tersebut. Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menetapkan laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal, maka perusahaan tersebut harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau konsumen. Produk tersebut dapat berupa produk barang atau jasa. Jika perusahaan ingin meningkatkan laba perusahaan, maka perusahaan harus mampu menciptakan barang atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat atau konsumen. Selain itu, untuk meningkatkan laba perusahaan juga membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berupa tanah, mesin, tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Untuk memiliki sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, dapat memperolehnya dari pemilik modal berupa setoran tunai atau pinjaman dari kreditur. Sedangkan untuk memperoleh bahan baku untuk proses produksi perusahaan, dapat memperolehnya dari pemasok bahan baku. Setelah proses produksi dan menghasilkan barang kemudian dijual kepada konsumen, maka perusahaan dapat memperoleh laba usaha. Yang berikut dalam proses menggunakan sumber daya, kemudian menghasilkan produk, sampai pada pemasaran produk tersebut, perusahaan perlu membuat suatu perencanaan yang baik agar operasi dapat berjalan hingga bisa mencapai tujuan utama, yaitu memperoleh laba maksimum. Jadi, pada dasarnya, anggaran ini adalah rencana kerja organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Proses penyiapan anggaran inilah yang disebut anggaran. Ciri-ciri anggaran. Tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran, karena itu anggaran memiliki ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana. Antara lain, yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter dapat didukung oleh satuan kuantitatif lainnya. Misalnya, unit. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami rencana tersebut. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan waktu di dalam penyusunan anggaran, akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. Yang berikut mengandung komitmen manajemen, disertai upaya oleh berbagai pihak anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan pentingnya anggaran. Dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi anggaran berkaitan erat dengan 4 fungsi manajemen antara lain:
planning atau perencanaan, organizing atau organisasi, accounting atau pengarahan, controlling atau pengendalian. Sekian materi penganggaran perusahaan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Setelah saya menyelesaikan program kerja KKN pada minggu kedua, lalu tahap selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat, saya menyusun opini tentang hasil dari program kerja yang saya lakukan, serta saya juga melakukan bimbingan opini bersama dosen pembimbing lapangan. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan KKN online, serta saya juga ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Rosada Limatisu, karena telah mengajar dan membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan tugas KKN dengan baik.